Annyeong. Wakey wakey. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elizabeth Pasaribu, saya kelas 202B Manajemen, dan saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia, dengan nomor induk mahasiswa 20010021. Nah, pada kesempatan kali ini, saya tertarik untuk membahas tentang pengaruh penyebaran virus corona terhadap ekonomi mikro. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu ekonomi mikro. Yang pertama, kita akan membahas pengertian ekonomi mikro. Berdasarkan buku Principles of Microeconomics tahun 2008, karya N. Gregory Mankiw yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi mikro merupakan ilmu yang membahas tentang peran individu pelaku ekonomi, bagaimana perusahaan dan rumah tangga mengambil keputusan dan berinteraksi dalam pasar tertentu. Adapun pengertian ekonomi mikro oleh beberapa ahli seperti Adam Smith yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari subjek ekonomi yang bersifat ekonomi dan rasional sehingga mengakibatkan pelaku ekonomi akan mempertimbangkan hal rasional dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut David Ricardo yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan sebagai kondisi di mana para pelaku ekonomi mengetahui seluk-beluk sebuah pasar. Nah, sebagai pebisnis, kita perlu mengetahui dan memahami apa itu ekonomi mikro. Selain mengetahui ekonomi mikro, Anda juga harus memiliki laporan keuangan yang rapi, sehingga Anda dapat mengatur dan merancang strategi Anda sesuai dengan strategi usaha Anda, sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti yang kita ketahui, penyebaran virus corona memperlemah kegiatan ekonomi, khususnya di kegiatan ekonomi mikro. Pelaku ekonomi mikro yaitu sektor rumah tangga, usaha mikro kecil maupun menengah atau yang sering disebut dengan UMKM, beserta korporat perlu merancang sebuah strategi guna melakukan mitigasi risiko agar dapat tetap bertahan. Strategi yang dapat dilakukan pada sektor UMKM adalah efektivitas produksi dan adaptasi strategi marketing pada korporasi, manajemen risiko yang berpusat untuk menangani mitigasi risiko dengan melakukan koordinasi pada masing-masing unit pelaksana. Kemudian kita akan membahas poin yang kedua, yaitu ruang lingkup ekonomi mikro. Seperti yang kita ketahui, dalam ruang lingkup ekonomi mikro terdapat interaksi di pasar barang, di mana pasar sebagai pertemuan atau hubungan antara permintaan dan penawaran. Selain itu, pasar merupakan sebuah wadah atau tempat bertemunya si penjual dan juga pembeli. Perilaku penjual dan pembeli, baik penjual maupun pembeli, memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan adanya keuntungan yang maksimal, dan begitu juga dengan pembeli menginginkan kepuasan yang maksimal. Sistem ekonomi mikro juga memiliki tujuan bagi sebuah perusahaan, di mana untuk menganalisa pasar dan bagaimana mengatur sebuah mekanisme untuk membentuk harga produksi maupun jasa. Ruang lingkup ekonomi mikro memang kecil, namun tidak berkaitan dengan finansial atau keuangan. Tetapi ekonomi mikro juga mengajarkan tentang permintaan dan penawaran barang dan jasa. Kemudian yang keenam, yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu aktivitas atau proses yang dilalui seseorang dalam pencarian, pemilihan, atau pengevaluasian penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa peran ekonomi dalam bisnis, yaitu yang pertama, mengetahui perilaku konsumen. Peran ekonomi mikro dalam bisnis dapat membantu perusahaan dalam mengetahui kemauan dan kebutuhan dari konsumen. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan produk. Kemudian yang kedua, peran ekonomi mikro yaitu menyusun strategi. Seperti yang sudah disebutkan tadi mengenai beberapa komponen dari ekonomi mikro, di mana sebagai sumber informasi interaksi dalam pasar. Jadi, ilmu ekonomi mikro berperan sebagai penyusun strategi dalam sebuah bisnis. Dengan adanya interaksi dalam pasar, perusahaan dapat menyusun strategi serta memprediksi perusahaan untuk kedepannya. Yang dimaksud dengan prediksi di sini adalah kemungkinan suatu yang akan terjadi di pasar. Salah satu contohnya mengenai tren suatu produk di pasar.
Kemudian poin yang ketiga, peran ekonomi mikro dalam bisnis adalah dalam membuat kebijakan. Jadi ekonomi mikro berperan sebagai pembuatan kebijakan. Dengan adanya sistem ekonomi ini merupakan menjadi salah satu fondasi perusahaan dan mengelola sumber daya seperti upah dan harga. Melalui kebijakan perusahaan juga dapat membantu perusahaan tersebut menjadi strategis dan inovatif. Kemudian poin yang keempat, peran ekonomi mikro dalam bisnis adalah dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Produktivitas perusahaan dapat meningkat apabila adanya dorongan dari berbagai aspek sumber daya manusia yang berkualitas, serta adanya produk yang lebih terjamin. Baiklah, sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan sekilas tentang ekonomi mikro. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Untuk itu, stay safe and stay healthy ya everyone. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, dan yang terpenting, menggunakan masker pada saat bepergian keluar rumah. Oke lah, dah. Hi.